Oke, saya akan menjelaskan, tetapi kita akan mengawali dengan ini. Oke, kalian tahu hipnotis? Oke, biasanya orang terhipnotis dengan cara-cara seperti ini, yaitu tentang visual yang namanya ngeng. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini kan? Ya. Kalian fokusnya adalah gerakannya dari tengah, kemudian berangsur-angsur keluar membesar. Oke, jadi saya sebut dengan satu titik, kita jabarkan dari satu titik, kemudian jalan yang berulir-ulir. Kita tidak menggambarkan ulir karena ini udah gambar kita ini, lalu kita sebut ini adalah skala uliran menjadi besar, begitu. Kemudian ada tipikal satu lagi, yaitu tentang hipnotis bandul, yaitu goyang kiri atau goyang kanan. Biasanya digoyangkan seperti ini. Nah, biasanya itu adalah apa ya, bandul. Ini bandul lalu digoyang-goyang, ngek 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 gitu kan. Ya, sebetulnya ini adalah pukulannya tentang saintis, tentang gravitasi, juga tentang pertimbangan, yaitu kebijakan. Tetapi karena digunakan oleh ilmu hipnotis, yang saya mau katakan terkait dengan apa? Hipnotis itu adalah membawa kalian untuk masuk sebuah dimensi apa ya, time travel ya, bukan time travel tetapi portal sampai kalian melihat satu kenyataan dan kalian apa ya, percaya mengikuti. Oke, kita lupakan ini ya kan, kita ini tetapi polanya seperti ini, tetapi kita mau bawa ke arah yang lebih tepat dalam keaslian bicara tentang time portal. Kalau ditulis por gitu kan, portal itu keadaan portal ya, portal, tapi saya tulisnya seperti kapital ini, maka keadaan kemiskinan tinggi. Kemiskinan tinggi berarti seperti timbangan, dia ketidakadilan. Nah, posisinya dia menjadi seperti ini. Nah, ya kan, namanya terbalik daripada pencapaian ini. Nah, kalau ini dengan ini sudah terbalik, itu namanya dimensi paradoks. Oke? Nah, kalau dari portal itu dia akan membentuk seperti ini. Nah, timbangan. Kenapa? Karena kata portal itu kalau kita artikan menjadi kemiskinan tinggi. Nah, ini sisi miskin, ini kan kaya, miskin, maka kemiskinan tinggi itu artinya luas, kemiskinan luas. Tetapi digambarkan seperti ini, di mana orang kaya itu, wah, ketidakadilan namanya, ketepatannya ketidakadilan. Oke, sedangkan yang ini adalah sebuah alur cerita waktu dengan pola yang sebenarnya. Mengapa demikian? Perhatikan, karena ini perhatikan baik-baik, karena saya akan bertanya, apakah Anda ras manapun juga mengalami seperti ini dalam perubahan waktunya, yaitu bayi, muda, anak, muda, dewasa, orang tua, orang lebih tua, mati. Pasti dong, ya kan, dimensinya. Yang kemudian kalau saya skalakan waktunya dalam pencapaian ini, itu terkait dengan bayi kecil, kemudian dewasa, sampai di sini, sampai di dewasa, kemudian sampai di satu tahap di mana fisikmu maksimum tinggi, yang kemudian stabil dalam tinggi sampai di proses ini. Nah, inilah bentuknya. Oke? Nah, ini skalanya seperti ini. Dari kecil sampai besar. Apakah orang Amerika sama? Sama. Apakah orang Indonesia sama? Sama. Apakah yang lain sama? Sama. Makhluk kecil yang disebut dengan makhluk hidup sama alurnya ini. Namanya hukum waktu perubahan dalam momentumal. Lalu apakah selain makhluk hidup itu ada? Ada. Contohnya apa? Sedimen kristalisasi juga demikian. Tetapi bedanya dia punya
ketinggian itu disebut dengan kekerasan. Itu sebabnya yang paling keras demonisasi dan sebagainya. Oke, kita lepas dari itu. Nah, kalau kita menyadari bahwa dari bayi sampai mati tentang terpaut dengan alur waktu dan bentuknya seperti ini, ya kan? Kemudian kita menyadari bahwa waktu hidup sama dengan darah. Kok waktu hidup sama dengan darah? Dari mana, Jero? Lu bayi sampai mati. Lalu di mana? Bagaimana? Ini terkait dengan darah, volumenya dan bentuk tubuh yang kecil. Kemudian naik, darahnya tambah dengan bentuk badan yang membesar. Kemudian di sini juga tambah, tetapi tidak bisa tinggi, tetapi melebar. Mengapa? Karena itu adalah bukti bagaimana manusia dan makhluk hidup juga terpaut dengan sistem. Nah, pada makhluk hidup yang namanya binatang, dia terkait dengan darah. Tetapi pada makhluk hidup yang lain seperti tanaman, dia disebut dengan getah. Atau hal-hal yang keluar dari tubuhnya yang berkaitan dengan hukum waktu ini kejadiannya. Jadi paham ya? Nah, adakah Anda bisa mengelak dalil ini? Karena ini nilainya adalah seluruh. Nah, arti kata keseluruhan, saya mau menggambarkan bahwa ini adalah lingkaran besar. Nah, sampai di sini ya, saya buat lingkaran. Yang kemudian dari lingkaran ini, ya kan, ini kan harusnya full karena dia di bawah, saya buat di sini. Yang kemudian saya tandai, saya pindahin dari sini, ini ke sini nih, tas. Kita sebut bayi, lalu di sini kita sebut mati. Udah ya? Udah dong, paham ya? Kita sebut mati. Nah, perhatikan baik-baik. Mengapa saya harus memperkatakan ini dan harus menunjukkan ini? Karena kita akan bicara pola selanjutnya apa? Bernafas dan makan minum. Kok apa kaitannya bernafas dan makan minum? Karena lu dari bayi bernapas begitu brojol, goblok. Lupa. Dan juga lu terkait makan minum, itu sebabnya nyedot susu itu menjadi mekanisme pertama yang tidak diajari tetapi alami, ya kan, yang ngajarnya dari sistem alami. Kemudian dia berlangsung sampai lu mati. Nah, jadi kita tulis atas bernafas, bawah makan minum. Nah, ya kan, nilainya. Ada manusia yang gak makan minum dari bayi sampai bangkotan? Apa ada manusia yang tidak bernafas? Berarti hukumnya double, ya kan, seglobal. Lepas dari apa? Lepas dari apa agamamu, apa sukumu, apa wilayahmu, apa negaramu, apa rasmu, siapa bapakmu, siapa kakekmu, ya kan? Bagaimana dirimu sebagai manusia, engkau mengalami ini semua. Mengapa itu? Karena kita akan belajar tentang titik makan minum. Nah, terkait titik makan minum, saya buka di sini dibaliknya lagi karena tentang sejarah. Kok apa kaitannya tentang sejarah? Yuk kita maju lagi terkait dengan sejarah. Saya mau bawa nih, ya kan? Ada satu titik, ada satu kisah perbukuan yang sejarah, yang kemudian makan minumnya ditandai di sini. Disebut dengan kaum Bebal dan Tegar Tengkuk. Nah, kata Bebal ini menunjukkan kepada kaum dikisahkan tentang kaum yang gila akan makan minum, yang kemudian dia beranjak. Nah, di sini kisahnya di mana? Itu berkelanjutan dari Mesir dan Bani Israel tentang padang gurun dan pembuangannya terkait dengan kisah kita catat Egypt. Ya kan? Kemudian sebelum Egypt kita tahu dong Babel. Nah, sebelum Babel kita tahu di sini ada sebuah Taman Eden di mana Adam dan Hawa. Oke ya. Ini ya kan? Ini namanya Genesis. Alfa Omega terkait dengan awal dan nanti kita terkisahkan di
akhir. Oke, udah ya, kita balik lagi ke sini dulu. Karena kita terpaut dengan kisah makan minum di catatan ini. Oke, Anda makan, Anda minum, Anda bernafas, dan Anda lakukan itu terkait dari hidup sampai mati dengan pola seperti ini. Mengapa begini? Karena saya akan cerita tentang saluran. Nah, tentang saluran. Saluran apa? Saluran makan dan minum. Kita mulai dari mana nih? Makan minum kita mulai dari awal juga, dari mulut bagian atas ya kan, tetapi agak sedikit ke bawah karena dia punya pola seperti ini. Tuh. Mengapa? Ini adalah pola mulut di sini. Karena di sini kepala, bla bla bla, hidung, yang kemudian di sini mulut, makan minum. Kemudian kita polakan balik, tetapi karena jangkauannya dia dekat dengan sini dan melekat dalam skala, maka kita tulis bayi juga di sini. Kita sebut di sini lah, makan minum. Oke, nah makan minum dia punya saluran, namanya saluran pencernaan. Mari kita bedah saluran pencernaan. Kita kasih tanda warna apa ya? Merah. Ternyata saluran pencernaan dia punya pola. Apa polanya? Mulut, saya kasih lubang ya. Mau mulut lubang. Kemudian dia terpaut dengan jalan terus lambung. Faring dulu lah, kita kasih perempatan faring. Kemudian kita lurus menjadi sebuah kelambungan. Ya kalau kita lurusin semua namanya organ pencernaan. Yang kemudian kita teruskan usus besar, usus halus, usus besar, usus 12 jari, kemudian usus besar, kasih tipe-tipe ya kan. Kemudian ini, kemudian usus besar yang kemudian melingkar membentuk kotak lalu berujung pada sek. Kok sek sih? Sorry. Ya ada juga yang menggunakan sek. Namanya dubur anus. Dari kisah awal dengan sampai kisah akhir. Nah, satu pola tuh. Apa itu? Dari awal sampai akhir pada pola makan minum dan pembuangan. Perhatikan satu pola. Satu pola. Dalam satu saluran, namanya saluran pencernaan. Tetapi nanti kita kaitannya dengan organ lain adalah di faring, yaitu tentang bagaimana oksigen juga terkait dengan saluran pernapasan. Kalau disebut saluran, maka kita gambarkan seperti pipa. Lah, ini dia yang penting. Mengapa demikian? Karena pipa bentuknya begini. Kalau kita, nah saluran, oke, terkunci, terkungkung dan terbatasi. Itu sebabnya dia seperti ini. Namanya pola lingkaran. Saluran disebut dengan pembatas. Dengan diameter, dengan dinding, ya kan? Nah, mengapa begitu? Karena kita akan lihat dan kita akan masuk pada dimensi selanjutnya, makan minum. Nah, yang kemudian ada dimensi lekatan. Wah, lalu dimensi lekatannya kita akan tempelkan di sini. Kok lekatannya di sini, gitu kan? Kenapa? Di luar dinding usus. Nah, kata lekatan di luar dinding usus serupa dengan kalau ini adalah titik mati, di sini ada kelanjutan. Apa itu? Namamu. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala. Mengapa saya menyebutnya sangkakala? Karena terkait saluran pembunyian yang kemudian diulir bentuk domba dan juga mengeluarkan suara, tetapi ditempatkan pada titik ini. Mengapa ini? Karena di sini adalah kisah akhir zaman dan cara orang yang disebut malaikat, ya kan? Cara orang disebut malaikat. Oke, tentang terkait meniup sangkakala. Oke, dari mana? Di mana? Di akhir tetapi belum terlalu akhir. Karena itu menjadi sebuah peringatan. Oke, ini ya, ini Adam, ini kisah akhir zaman. Kita kunci di sini. Udah? Nah, itu tentang sangkakala dan lekatan luar sebagai peringatan. Nah, ini adalah pola bagaimana engkau tahu diri tentang jangan sampai terlambat. Oke? Itu sebabnya di akhir zaman juga terkait dengan kisah jangan sampai tak terangkat dan rapture dan sebagainya. Nanti kita bahas itu semua. Oke, dari situ kita tahu ya, dari makan dan minum yang kemudian masuk di dalam saluran faring, kemudian lambung, kemudian usus dan sebagainya, dia ada di dalam saluran. Tetapi keunikannya adalah apa yang kau makan ini kemudian dia terkait dengan pola. Satu lagi, apa itu? Darah. Wah, kok darah? Ya, terkait darah.
apa yang kau makan, minum, tiba-tiba dia punya satu saluran yang namanya saluran darah, juga punya kandungan atas apa yang kau makan, minum. Polanya kita kembangkan lagi. Masuk di dalam darah. Itu sebabnya dalam kemarin saya katakan darah adalah waktumu. Itu benar kan? Darah adalah waktumu. Nah, kalau darah engkau tahu dan waktu engkau tahu, sistem cara makanmu engkau tahu, titik 3 pola yang engkau alami, tidak peduli engkau dari asal mana, bagaimana engkau disebut manusia, bahkan engkau disebut makhluk hidup, binatang, lepas dari soal kepercayaan dan keagamaan, engkau terpukul rata semua. Namanya tingkatan kehidupan. Oke, kita sebut. Itu baru tentang makan minum. Karena ini tentang makan minum bawah, yang atas tentang bernafas, air. Air dalam bahasa Inggris, saya pakai bahasa Inggris dulu karena kita tahu sejarah barat menuju timur, kolonialisasi dan perpolitikan kita belajar dari barat dan sebagainya. Maka air itu menjadi udara tetapi juga jenis air, yaitu water. Terkait dengan water ada tawar dan juga ada asin. Pertemuannya payau. Nanti kita lihat bagaimana buaya sungai air payau dia lebih kokoh. Nah, itu bisa digunakan sebagai material-material yang kita bisa gunakan untuk mengubah. Karena itu adalah sebuah perubahan yang nyata dalam dunia binatang, dan itu juga bisa kita terapkan menjadi kanuragan dalam metode. Oke? Nah, udah makan, minum, kemudian darah. Jadi kemarin saya sudah bikin video bagaimana saya makan makanan kue kacang love, kita tahu tentang minyak. Nah, kita balik nih, ya kan? Tentang minyak yang kita makan jika berlebihan. Jika berlebihan, maka engkau akan menimbun minyak. Jika berkekurangan, nggak makan dan terbatas, engkau. Tetapi uniknya apa? Darah bicara. Tentang apa? Tentang waktu. Sama. Mengapa? Karena darah juga punya saluran, punya lingkaran pembatas dinding, yang kemudian darah lucu, dia punya kemampuan untuk mengeluarkan, namanya outer standing, jadi dalam dan luar. Lalu siapa yang membuat makanan dalam salurannya ini bisa menciptakan sebuah pola, ya kan? Sebuah pola. Nah, ini kan yang kalau Anda pindahkan ke sini itu jadi fungsi mata juga, gitu kan. Ini dia keren kemana-mana tuh. Oke, jadi itulah algoritma. Mengapa algoritma? Algoritma bicara tentang pukulan ritme. Aritmatika bicara tentang darah. Algoritma bicara tentang perhitungan dalam logika RNA, dan juga terkait dengan aritmatika, terkait merah-merah, dan kalau simbolnya dipalang, Anda harus tahu apa artinya. Oke? Artinya paradok. Yang nggak tahu udah tuh itu kisah ya iyalah. Kalau lu tanya mau gue jelasin semua, nggak ada duitnya. Oke, kita udah bicara itu, pola itu. Nah, dari situ kita tahu bagaimana hidupmu. Kalau engkau sudah menguasai dengan baik, maka engkau sudah bekerja di bawah hukum waktu di mana engkau percaya hal ini. Kenapa? Karena hal ini berlaku pada semua. Nah, jika ada orang yang tidak memahami ini, maka dia mulai paradok, namanya aritmatika algoritma, diadu sampai engkau jadi korban. Korban apa? Kebodohan untuk tidak mengakui hal ini engkau alami. Karena dari sini engkau bisa tahu, kalau kita tempatkan garis waktu dalam usiamu, maka kita bisa tahu, kita bisa tahu apa saja. Beban yang kau hadapi, gambaran darah yang sedang memapar dirimu dalam kandungan. Itu sebabnya di usia mati nanti muncul yang namanya penyakit. Nah, kita bahas sampai di situ saja, karena ini kita sebut sebagai, seperti yang gambar saya, adalah tentang karma alam. Nah, lalu bagaimana untuk selanjutnya? Di mana titik selanjutnya? Di saat ornamen dan anu-anumu, karena kita akan bahas yang kedua, yaitu kawin mawin, di mana di sini
menjadi maju di antara 12 sampai 15 tahun, maka kita akan buat lingkaran yang kedua. Disinilah titik ajab binal. Oke? Ajab binal, sebetulnya ajab binasa, tetapi saya pukul yang kedua nanti terkait. Nah, yang kemudian keduanya dia akan menggambarkan aktivitas. Nah, kalau kita kasih ini, lalu kita sebut sel kapiler darah, yang kemudian bergerak di lorong kelorongan, di dalam saluran, dan bagaimana kita melihat dengan pola seperti ini. Nah, mengapa hal ini diberitahu? Hal ini diberitahu untuk engkau bisa memahami dan engkau bisa menghindari sesuatu yang buruk. Tetapi kalau engkau tidak mau mengerti dan engkau tidak mau melekat pada pengetahuan ini dengan baik, jelas, dan sebenarnya, maka engkau sedang memproduksi dari otak. Mengapa demikian dari otak? Karena dari bayi sampai mati, produksi pertama tentang air itu atas, ini terkait dengan tubuhmu, kepala, kemudian dada sebelah sini, kemudian perut di tengah sebelah sini sesuai lingkaran, dan kaki. Nah, di saat inilah engkau terkait dengan ini, dan terkait ini namanya RNA dan DNA. Ada yang nggak paham, harus paham ya sampai di sini. Karena kalau nggak paham, berarti masa depanmu engkau harus mencari uang yang banyak untuk membayar ketidakpahaman. Masa engkau mencari uang banyak apa sih? Oke, kita hitung. Bayi, anak, muda, remaja, tua, dewasa, orang tua, kakek-kakek. Nah, poinnya adalah engkau kalau udah di sini nih, di mana darahmu sudah terpapar, bebanmu banyak, harus cari uang. Karena dia sudah lepas dari yang namanya pembelajaran, karena ada usia pembelajaran, kemudian usia terapan, responsibility, rumah tangga, dan beban segala macam. Itu akan terpola semua tuh. Dan ujungnya adalah engkau harus cari duit. Itu sebabnya nanti engkau harus cari duit di titik sebelah sini dan bayar semua kalau Anda tidak memahami. Oke? Apalagi engkau tahu sampai di ujung, di ujung mulut sampai ini sensualitas ditinggiin. Waduh, apalagi yang di lubang pantat. Udah dari lubang pantat lu balikin lagi ke mulut. Sedap banget. Enak tuh ya. Nah, itu Anda harus bersiap-siap, ya kan? Bersiap-siap dengan pola hidup seperti ini. Dalam garis waktu Anda akan mengumpulkan banyak hal yang kemudian Anda bayar di sini. Itu sebabnya dalam hitungan waktu kalau saya ada dan tidak ada 20-30 tahun lagi, Anda udah di sini semua. Dengan penyesatan dan dengan pelecehan, dengan penyimpangan, Anda akan mengumpuli di sini semua. Itu sebabnya saya hidup, saya bicara tentang bagaimana cerita ini. Nah, kalau Anda tidak paham itu, maka Anda akan masuki dunia ini. Jangan lupa untuk cari uang yang sebanyak-banyaknya guna Anda menghadapi yang ini. Mengapa demikian? Karena ini bicara kemampuan alami. Anda bisa menantang ini. Tuh banyak buktinya, udah dibuktiin. Nggak ada yang bisa menang. Apa buktinya? Kankermu belum ada obat. HIV-mu masih membunuh dan menular. Tumormu masih berkembang dari jinak menuju, ini jinak ya kan. Kemudian menjadi ganas, itu juga ada waktu. Jadi kalau Anda memahami ilmu waktu, waduh keren banget. Nah, ini terkait dengan ini. Mengapa? Ini cerita tentang kairos, tentang waktu, doa, dan cerita tentang asal. Oke, masih bersama dengan saya, Jero Wijero, bocah Angon yang memandu Anda sebagai pembelajaran waktu, darah, makan, minum dalam karma alam. Kita akan masuki pelajaran yang kedua, ajab binasa. Yang kemudian tiganya kita kombinasikan. Kemudian kita akan melihat ternyata kombinasinya ada di titik ini. Karena ini kalau saya buat lingkaran 1, karma alam. Lingkaran 2, ajab. Maka kita akan mengecil. Disitulah banyak orang-orang yang umurnya di rata-rata itu, di pertengahan, dia sudah mengalami ada banyak hal, dan itu akan terbawa waktu sampai hitungan waktunya tiba, engkau harus membayar. Itu sebabnya engkau harus mencari koin yang banyak, Bitcoin atau apa tetapi engkau harus bayar pada sang waktu. Dan satu hal,
Kalau sang waktu dia sudah bersabda kepada alam, matikan orang munafik, uangmu tak akan ada guna. Masih bersama dengan saya dalam logika akal sehat, waktu, darah, makan minum, dan kehidupan.